sampah-sampah daun dilempar ke mukanya Sian. Sian dibikin malu lah di lapangan di hadapan orang banyak. Sian dipukulin katanya. Itu membabi buta, dia pukul dada aku kanan kiri, muka lagi. Sian pukul kena mata sebelah kanan. Yeah. Malam itu nggak lama setelah ada kejadian anak, ada yang datang katanya. Tapi malam itu nggak ada komunikasi. Jadi saya pikir siapa mau apa? Orang tua pembuli Sean punya backingan menteri. Ibu daripada si pelaku ini bilang, saya biasa sama orang-orang DPR, saya juga kenal sama menteri. Pelaku kekerasan terhadap putra saya itu didampingi oleh pihak sekolah. Yang korban tuh anak saya loh, tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah. Ada apa kalian nih sama orang tua pelaku? Oh, mukul berkali-kali. Oh, brutal. Oh, brutal. Oh, brutal dah jelas. Dia menyerang berarti. Tuh tangan Shen ditahan tuh, ditahan tuh tangan Shen. Terbalik ya? Tarik. Oke. Saya mesti nyamperin lagi kan? Enggak, dia kabur keluar. Ini dia. Tuh pelakunya kabur ya. Lagi Pak, 12.23. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama ya. Nama asli saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Wih, sombong banget sih. Iya dong, kita harus bangga sama gelar kita dong. Iya kan? Nggak percuma tapi. Iya, karena ada orang bilang segitu dibangga-banggain. Iya loh, ya kan? Kita harus kuliah, kita dapat gelar bangga dong. Iya kan? Jadi nggak percuma, alhamdulillah sudah masuk, insya Allah terpilih dan dilantik. Selamat dulu. Terima kasih Om Sunan Kalijaga ya. Ya berkat dukungan teman-teman juga nih yang udah mensupport saya selama ini nih, teman-teman di Indonesia dan di luar negeri. Sunan Kalijaga, kemarin berapa waktu yang lalu anaknya dipukulin berkali-kali sama teman sekolahnya. Ya. Dan ibaratnya dibully, bukan hanya verbal tapi juga fisik. Ya, fisik. Ya kan? Dan terakhir kemarin ada video Mas Sunan marah-marah karena pihak sekolah justru mendampingi pelaku ya? Iya. Padahal kan anak Mas Sunan juga adalah korban yang termasuk anak didik murid mereka juga. Kita lihat dulu videonya nih. Pertanyaan saya, si anak tersangka pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya nggak Pak? Ada wali kelasnya kan? Kenapa bukan dia yang dampingi? Anak saya jadi korban, ya. Tapi pihak kepala sekolah maupun wali kelas anak saya malah mendampingi tersangka atau terdakwa. Kasih saya penjelasan Pak. Coba kasih saya penjelasan. Kalau memang Bapak netral, murid Bapak ini yang juga murid Bapak loh. Pak wali kelas, ini murid siapa? Bapak datang sama Sian apa datang sama pelaku? Tolong dijawab aja. Ini wali kelasnya Sian, Al-Azhar 4 Kemandoran. Ya, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus anak saya malah mendampingi pihak tersangka atau terdakwa. Oke, itu kemarin sebelum kita tanya dulu kronologi waktu dipukulin ya, itu kenapa kemarin Mas Sunan marah-marah tuh? Iya, jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin, saya demi Allah demi Tuhan melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, Om Uya, dan saya kaget, yang dimana waktu jadwal sidang kemarin itu saya melihat anak dari pelaku kekerasan terhadap putra saya itu, bullying, itu didampingi oleh pihak sekolah. Iya. Yang dimana pihak sekolah itu ada kepala sekolah dan ada wali kelas putra saya. Wali kelas anaknya Mas Sunan. Padahal si pelaku ini bukan muridnya dia, bukan wali kelasnya. Beda kelas. Tapi wali kelas anak Mas Sunan justru mendampingi si pelaku. Iya. Itu yang saya lihat dan bahkan saya langsung WA. Pak di mana? Saya tanya. Saya WA WhatsApp kepala sekolah, saya cuma tanya, Pak di mana? Saya pengen tahu dia jawab apa karena saya udah lihat. Iya, ngecek nih, ngetes. Nggak dijawab juga. Pak, kok saya ngelihat Bapak dampingin anak pelaku, saya bilang. Saya mau tanya Pak, murid Bapak tuh keduanya atau cuma si salah anak satu. pelaku? Nggak dijawab, dibaca semua nggak dijawab.
Sampai akhirnya datang untuk masuk ke ruang Iya. sidang, disitulah saya menegur. Iya. Pak, apa sih Iya. alasannya Bapak mendampingi anak pelaku? Yang korban tuh anak saya loh Pak. Iya, iya. Benar-benar Harusnya secara logika. harusnya yang butuh support ini Iya, anak iya. saya, gitu kan. Walaupun saya tidak minta lah, saya tidak minta Bapak harus memihak kepada kami, tidak. Iya. Saya cuman kepengin Bapak netral Pak. Iya, Tolong, benar, karena benar, putra benar. saya bayar sekolah. Iya. Sampai saya tanya, Sian pernah telat atau nggak bayar sekolah? Nggak pernah ya. Artinya kami hanya kepingin ya pihak sekolah tuh netral. Nggak perlu berpihak atau nggak perlu berpihak pada kita. Tapi kemarin tuh pemandangan yang ya buat kami ya, nggak tahu kalau buat orang tua lainnya. Kalau buat kami sebagai orang tua korban, terutama istri saya sampai menangis ngelihatnya, lu kok sekolah begitu sih gitu loh. Sementara putra saya itu dari awal proses hukum tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah. Padahal korban. Padahal korban. Dan bahkan Sekolah di mana sih anak? di Al-Azhar. Al-Azhar mana? Al-Azhar 4 Kemandoran. Oke, oke. Ya. Makanya saya juga apa ya, kebawa sedikit emosionalnya karena melihat loh kok sekolah begitu sih. Saya bilang apa sih bedanya? Ada apa kalian nih sama orang tua? Iya, iya. Orang tua pelaku saya bilang. Iya. Nah perlu diketahui juga Om Uya, jadi memang dari awal kejadian saya memang sama istri sepakat untuk tidak memindahkan putra kami dari sekolah. Dari sekolah. Kenapa? Alasannya apa kan? Kalau Iya. justru kan ada beberapa orang tua udah dibully di sini, gue pindahin nih gitu kan. Karena Iya. namanya mereka kan juga masih dalam proses belajar dan mau ulangan pada saat itu. Begitu juga kami juga meminta kepada pihak sekolah untuk tidak mengeluarkan anak pelaku. Oke. Kalau Bagus ya. yang biasa-biasa kebanyakan kan yang viral-viral tuh langsung dikeluarin, Iya. pelaku langsung dikeluarin. Tapi kami justru keluarga orang tua korban, kami meminta jangan Ya dikeluarkan. lo masih bijaksana berarti kan. Iya, karena saya berpikir ya biarin dia tetap bersekolah, tetap bisa ujian, dan siapa tahu bisa berubah lebih Berubah. baik gitu kan artinya. Begitu juga di tingkat penyidikan kami minta udah Bu, nggak perlu ada penahanan ini itu biar dia tetap bisa sekolah. Gitu loh. Jadi ya kami berpikir ya melihat anak pelaku itu juga seperti anak kita kan usianya kan sama. Berapa anak umur kan? 14 pada kejadian. Gila ya anak-anak sekarang umur-umur segitu tuh udah muka orang seenaknya. Gue bingung deh didikan orang tuanya seperti apa gitu. Nah, itu juga yang saya nggak tahu dah. Iya. Oke. Oke, kita lihat artikel dulu nih ya. Sebut ada orang tua pembuli Sean punya backingan menteri. Sunan Kalijaga bilang silakan ngadu, saya hadapi. Backingan menteri siapa? Ada lagi nih, Sunan Kalijaga senggol menteri yang jadi backing pelaku bullying. Netizen OTW hancur karirnya. Jadi, Gimana sih? Menteri apa nih? waktu pada saat pertemuan pertama kali di sekolah ya, kita dipertemukan sama orang tua pelaku Iya, iya. dan orang tua yang terdaftar di sekolah. Ya setelah ketemu waktu di sekolah itu saya ingat banget ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah, wali kelas masing-masing, para murid-muridnya, dan ada satu orang polisi juga dari Kebayoran Lama, dari Polsek Kebayoran Lama. Ya di situ disampaikan bahwa Pak ini kan urusan anak-anak nih, urusan biasa saja. Kata siapa? Biasalah anak-anak begitu. Nah, saya langsung bilang begini, Pak. Siapa yang bilang gitu siapa tadi? Ya, Yang bilang gitu siapa? Urusan biasa. yang bilang itu ya dari pihak mereka lah. Mereka ini apa? Orang tua murid, polisi, kepala sekolah, Bukan ya. Yang pasti bukan orang tua murid. orang tua murid sepertinya. Ya. Jadi saya bilang, oh kalau memang ini dianggap biasa, saya malah senang, saya bilang. Ya udah, Sian berdiri. Kamu berani nggak lawan orang-orang yang mukul kamu? Oh, lo bilang Sekarang gitu? saya bilang di depan kita Ya. semua, berani nggak? Anak saya langsung berdiri, siap ya. Itu. Saya bilang ya sudah, kalau memang dianggap biasa, Satu lawan satu. Nah, kita tonton saja, yang menang kalah ya sudah selesai, kita pulang. Dia bilang, nggak usah repot-repot. Gitu. Akhirnya mereka nggak mau, nggak bersedia. Begitu juga si anak pelakunya nggak bersedia. Sementara anak saya udah siap, udah ready nih gitu kan. Akhirnya bikinlah surat pernyataan mereka. Baik sekolah maupun orang tua pelaku minta maaf. Iya. Minta maaf dan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari Sian mengalami luka-luka atau ada biaya rumah sakit lah gitu loh. Ya namun demikian sampai saat ini faktanya ya tidak ada itu semua. Bahkan kami waktu itu sudah menyampaikan
Jumlahnya kecil kok, cuma 4 juta sekian. Uang di istilahnya IGD kan periksa kepala, Scan, ya. karena saya lihat ada berapa kali dipukul kepalanya. Saya sudah sampaikan itu sama wali kelas. Ya. Tolong disampaikan sama orang tua Ya. pelaku. Ya. Tapi katanya nggak ada respon. Oh ya sudah, saya bilang. Bukan masalah uangnya juga kok. Saya cuma pengen lihat adabnya, itikat baiknya, udah itu aja sih. Nggak lebih nggak kurang. Kalau saja mereka mau ya istilahnya duduk bareng, berempati pada kami, mungkin nggak perlu sampai putusan, nggak perlu anaknya Sampai di sidang ya. jadi terpidana kan Iya. begitu. Itu aja sih. Siapa menterinya jadi? Saya nggak etis lah bicara itu. Nggak, kenapa bisa ada kata-kata punya Ya backingan dia menteri? bilang pada saat itu ya saya terutama ibunya ya, ibu daripada si pelaku ini bilang saya biasa sama orang-orang DPR ya kan, saya juga kenal pengacara senior, saya juga kenal sama menteri. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, saya bilang. Sama kan, mungkin dia nggak tahu saya juga gitu Lu kan. punya temen calon anggota DPR ntar lagi nih ya. Tapi kalau gua anggota DPR yang benar gua bela. Kalau yang salah lu salah juga, gua sikat, bener kan bro? Iya, Yang bener pasti ya. kan apalagi Iya. urusan anak. Iya, Segala benar. sesuatu kan bisa dibicarakan. Iya, iya. Itu aja sih. Menteri apa sih bro? Nggak enak lah. Nanti tapi habis itu karena saya kenal baik juga gitu. Ah, Makanya menterinya. saya bilang yang dia sebut pengacara saya kenal Kenal baik. juga. Yang dia sebut menterinya saya kenal baik gitu loh. Nanti habis offer ini kita ngomong ya bro ya. Jadi saya pikir udahlah ngapain sih gitu loh. Ini urusan anak-anak kan gitu. Iya. Gitu. Dan lagi pula menteri juga ngapain ngurusin beginian ya kan? Membela yang salah ya kan? Mempertaruhkan jabatannya ya Kak? Iya. Justru di sini saya pengen menghimbau kepada Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, ayo ngomong Pak, ini bully, kasus bully, kasus Luar biasa. pelecehan di sekolah. Bapak nggak ngomong-ngomong. Ya kan? Betul. Jangan diem aja Bapak. Jangan diem aja ya nggak? Pak Nadiem, ya kan? Iya. Nanti apa perlu diganti saya nih Menteri Pendidikan ini? Iya kan? Apa saya yang buka ojek online? Iya kan? Ayo dong Pak ngobrol Pak. Karena tingkatnya sudah luar biasa sih memang. Iya benar-benar. Nah, terus intinya adalah pas akhirnya bergulir ke pengadilan, dari orang tuanya tidak ada upaya untuk mendekati Mas Sunan juga. Tidak ada. Iya. Bahkan kan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kasus seperti ini ya, kalau maju ke proses hukum itu disiapkan 3 ruang, 3 kali, yaitu di pihak kepolisian diundang bersama. Kayak restoratif justice nih. Ya, untuk kalau bisa berdamai ya berdamailah di Iya. sini saat Datang nggak dia? momentumnya. Tidak datang. Oke, di kepolisian. Kepolisian. Lalu ada undangan juga dari pihak kejaksaan untuk melakukan hal yang sama. Datang nggak? Tidak datang juga. Dan terakhir sebelum mulainya persidangan, namanya diversi itu juga dibuka oleh pihak pengadilan Iya. untuk siapa tahu kalau memang bisa berdamai selesai tidak perlu lanjut ke proses Iya. persidangan. Nggak datang juga. Nggak datang juga. Kira-kira kenapa? Analisa. Nggak tahu saya. Ya nomor satu ya pasti kan dari situ kan kelihatan itikat tidak baiknya. Iya, iya. Ya terus ya saya nggak ngerti lah apa, karena nggak ada alasannya, pengacaranya pun juga nggak ada bicara apa kepada saya gitu. Ya sudah, saya pikir ya memang mungkin mereka juga mau memberi pelajaran kepada anaknya, ada proses hukum ya sudah gitu. Tapi yang pasti saya kemarin sudah statement juga sama teman-teman media bahwa saya tidak akan tinggal diam untuk mengejar pertanggungjawaban orang tuanya sesuai dengan apa yang dia tuliskan di surat pernyataan di hadapan Pak Polisi, sekolah, kami semua, dan ditandatangan di atas materai. Jadi orang tuanya akan dikejar lagi nih? Ya, Dituntut secara hukum? secara perdata. Perdata? Ya, secara perdata. Oke. Sekarang gini, ada artikel lagi nih. Akhirnya terungkap kronologi Sean, anak Sunan Kalijaga. Bilangnya apa? Sean ya? Sean. Ya. Sean, anak Sunan Kalijaga dianiaya di kelas, dipukul, dilempari sampah. Gimana nih maksud dipukul, dilempari sampah? Ini tadi yang saya bilang bahwa awalnya dari bullying. Bullying yang dimana memang ya nggak tahu ya, karena mungkin anak gue emang ganteng, Iya. ya keren, badannya Iya, bagus, iya. olahraga, dan mungkin karena anaknya Sunan kali kan, sehingga si pelaku ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia ambil tuh sampah-sampah daun
lempar ke mukanya Sian. Emang kalau muka Sian dilempar sampah, emang kegantengan Sian bisa Nggak tahu bisa lah. balik nular ke yang nggak ganteng? Apa gimana sih? Maksudnya? Saya nggak tahu pemikiran Gimana si sih? pelaku seperti apa. Jadi intinya Sian dibikin malu lah di Iya, iya, lapangan di hadapan orang banyak. Ya kan, dilempar masuk Mata. daunnya ke mata. Iya. Ya Sian otomatis Itu awalnya tuh? Awalnya manggil si pelaku, gitu kan. Si anak pelaku lari. Sian naik ke Gila, atas. anak umur segitu udah kepikiran begitu ya? Iya, naik ke atas. Di lorong dekat kelasnya Sian mau masuk, anak itu datang. Anak itu datang ya, Sian langsung samperin dong. Lu ngapain gituin gua tadi di bawah? Langsung Sian dipukulin katanya. Sama anak itu membabi buta Iya. Karena saya sempat tanya, Sian kalau kamu lihat anak ini dia bisa bela diri nggak? Enggak ya? Juga Iya, nggak. mukanya nggak keruan. Terus kamu melakukan apa ya? Aku tahan aja. Dia pukul dada aku kanan kiri berkali-kali, ya aku tahan aja. Terus kamu nggak balas? Enggak. Aku masuk kelas. Karena dipisahin juga sama teman-teman kan, masuk kelas. Setelah di dalam kelas, Sian lagi ngobrol, seperti terlihat di CCTV, anak ini datang lagi, ngebully lagi, muka lagi, Sian, berulang-ulang tuh kita bisa lihat di rekaman CCTV. Bahkan istri saya hitung tuh ada berapa kali katanya. Anak gue dipukul segitu banyak, diem aja katanya. Gitu, dipukulin berkali-kali diem aja, akhirnya sampai anak itu mungkin kepancing emosi, karena si Sian tidak bergeming kan, dipukul, kena mata Sian sebelah kanan, disitulah dia berdiri. Iya, mau ngelawan. Mau ngelawan baru maju, udah dipegang sama teman-teman. Saya juga terima kasih sih sama teman-teman yang megangin malah. Kalau enggak, lu Kalau juga enggak. iya. Tapi kan ngebela diri, bro. Ya, ya tapi artinya gini, belum sampai yang memang mengharuskan dia membela diri. Tapi sih gue salut sih sama lo, sama istri lo bisa sabar ini ya. Kalau gue sih mungkin udah beda cerita ya. Apalagi bini gue, iya kan. Si Nino tuh waktu dulu sekolah pernah dibully juga, dipukulin sama temennya, dan itu dia cerita baru berapa saat setelah kejadian waktu kita lagi liburan. Itulah ternyata Nino sempat bilang kan waktu dulu SD, Pak aku mau jadi artis kayak Cinta gitu. Ternyata itu alasannya adalah karena lihat kakaknya dia nggak pernah dibully jadi artis. Jadi gue jangan-jangan Nino jadi artis selama ini karena biar nggak dibully. Tapi untungnya anak gue jadi artis beneran ya, YouTuber, hasil penghasilannya gede gitu kan. Tapi jadi ada positifnya gitu ya. Tapi anak gue efeknya secara psikologis waktu dia udah pindah sekolah pun, gue pernah dipanggil guru gara-gara dia kayak secara nggak langsung ribut juga sama seorang murid juga. Ya, tapi Nino cerita waktu dia pulang, Pak tadi aku begini-begini. Jadi sebelum guru manggil pun, gue udah tahu dari anaknya. Ya. Tapi kenapa? Karena Nino itu justru melakukan itu karena dia ngebela temennya yang dibully sama orang ini gitu. Oh, iya. Tapi gue suruh Nino tetap lo minta maaf. Walaupun dia membela yang benar gitu kan ya. Tapi gue suruh juga biar efeknya ke pas dia gede tidak jadi pendendam, tidak takutnya kan gara-gara dia pernah dibully dia jadi ngelihat ada orang dibully dia ngebully orang lagi kan. Tapi akhirnya untung ada kejadian itu, untung digiringkan guru jadi anak gue bisa gue kasih tahu. Efeknya kan gini, kalau misalnya lo kan jadi korban ya kan? Dan lo sudah memberikan pelajaran pada yang dibully. Tapi kalau misalnya ada lo orang tua pelaku, terus orang tua pelaku tidak sebagai orang tua malah membela anaknya. Lo mikir nggak anak lo saat gede untuk segini aja lo dibela, saat lo ngebully orang lo dibela orang tuanya. Bisa jadi penjahat nggak udah gedenya? Bisa. Iya kan? Orang tua kadang-kadang nggak mikir begitu. Anak gue bermasalah, gue bela, wah biar nggak salah. Tapi lo pikir nggak saat nanti anak lo gede, anak lo akan jadi penjahat? Nah ini Iya salah, kan? betul. Saya setuju. Ini salah satu yang Iya. menjadikan pertimbangan kenapa saya terus menjalankan Proses hukum ini. hukumnya. Ya, benar. Saya bilang, Sian, ini untuk jadi pembelajaran kamu juga. Benar. Saya bilang ya, kalau kamu jadi pelaku, ya prosesnya kayak Seperti begini. ini. Gitu loh. Jadi memang itu sudah kesepakatan saya dan istri bahwa kita jadikan ini percontohan dan pembelajaran buat semua. Baik korban, pelaku, dan mungkin bisa dilihat oleh masyarakat. Gitu. Setuju. Nah, akhirnya dia dihukum, divonis bersalah. Divonis pidana bersalah. Oke. Dan sekarang kan permasalahan kan anak-anak dengan di bawah umur ini kan kalau berhadapan hukum jadinya anak berhadapan dengan hukum ya. Iya.
ABH kan? Ya, anak pelaku namanya. Anak pelaku, tidak lagi pelaku kriminal gitu kan? Ya. Artinya dia tidak di penjara kan? Ya, sesuai dengan perbuatannya, karena kan memang putra saya tidak mengalami Cedera ya, yang atau parah. cacat, atau sehingga kemarin diputus itu dia dipidana 1 bulan, masuk ke satu panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bekerja gitu di situ selama 1 bulan. Ya, itu ya bagus sih menurut gue. Ada hukumannya dan gue kemarin sempat juga waktu sebulan yang lalu gue datang ke salah satu panti Werda dan gue ketemu sama anak-anak pakai seragam sekolah itu lagi menjalani hukuman juga. Ya di situ. Ya, tapi menurut gue anak pelaku ini juga menurut gue harus terekspos bahwa dia bersalah. Betul. Karena biar jadi pelajaran yang lain. Iya kan? Iya, betul. Di luar negeri pun gitu, ada hukuman sosial, kerja sosial juga ada gitu kan. Nah, tapi gue nanti kalau udah mulai kerja jadi DPR, gue nggak tahu pengen meminta untuk pemerintah kita, anggota dewan kita juga merancang undang-undang agar anak-anak yang di bawah umur apabila dia melakukan kekerasan yang di luar batas kewajaran, betul. hukum nggak bisa lagi dibilang anak berhadapan dengan hukum. Yang hukumannya cuma kerja sosial karena kasus-kasus yang kita tangani selama setahun kemarin coba. Ada anak-anak SMP, anak-anak di bawah umur udah pada megang senjata tajam, tawuran, ngebacok-bacok orang. Betul. Ya. Ada orang ngebully orang udah sampai orang cedera. Sekarang apa iya orang yang melakukan itu cuma dapat hukuman kerja sosial orang kayak begitu? Jadi menurut gue ini undang-undang kekerasan anak yang dilakukan oleh pelaku anak harus dirubah. Karena ini udah kritis loh ini. Korbannya udah banyak. Udah di luar kewajaran. Pelaku-pelaku di bawah umur, pelaku kejahatan udah bermain dengan nyawa. Betul. Ya kan kalau misalnya anak di bawah umur melakukan tindakan kriminal, mencederai orang, orang, tapi tidak dihukum karena dia dianggap anak. Apa coba menurut lo akan terjadi? Akan kedepannya dia akan lebih beringas. Iya. Pasti. Dan ya gue sekarang gimana sih masa pemerintah kita nggak peka gitu sekarang tawuran di luar negeri kayaknya nggak ada deh. Iya. Anak-anak SMP nyerang motor pakai senjata tajam, pakai samurai. Iya. Iya kan? Yang ada ya cuman paling gangster tapi nggak ada anak-anak seumur segitu gitu. Betul. Makanya kemarin saya juga menjumpai kayak Kapolres Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Mereka bilang ini sudah menjadi atensi Pak Kapolda ya. Iya. Tawurannya itu sudah luar biasa. Iya, Pak Karyoto sekarang, ya. Luar biasa dalam arti kata menggunakan senjata tajam dan tidak ragu-ragu untuk melukai bahkan membunuh ya sesama yang seusianya mereka begitu. Nah ini perlu mendapatkan perhatian khusus lah dari teman-teman di DPR. Bagaimana sih revisi undang-undang? Iya, revisi undang-undang harus. Undang-undang. Artinya ketika memang anak sekolah melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawa orang, membuat orang lain cacat, itu harus ditindak tegas. Nah pertanyaannya lagi, apa ini ada orang, kita bicara di luar kasus anak loh ya, tapi pelaku kejahatan anak gitu ya. Anak-anak yang melakukan tadi membunuh orang dengan senjata tajam, itu di bawah pengaruh narkoba nggak sih? Sekarang kan tramadol, obat daftar G, bebas di mana-mana gitu kan. Informasinya kebanyakan juga terpengaruh. Jadi nekat kan orang kan? Jadi berani. Nah itu yang perlu jadi PR kita semua nih. Tapi ini ada satu artikel lagi nih. Update kasus bullying Putra Sunan Kalijaga. Kediaman sang pengacara didatangi orang tak dikenal. Ini maksudnya apa nih? Oh itu waktu awal ya? Iya. Waktu awal-awal saya mendapatkan laporan dari security komplek. Dan juga kami melihat dari CCTV rumah kita ada mobil masuk ke komplek nanya rumah saya. Sementara saya biasanya kalau ada tamu itu saya konfirmasi ke pihak penjaga komplek lah, security di komplek. Malam itu sekitar 9:30 malam. Nggak lama setelah ada kejadian peristiwanya anak, ada yang datang katanya. Malam-malam saya bilang siapa? Setahu saya kalau orang memang kenal saya atau mau bertamu jamnya sudah lewat. Nah harusnya siapapun orang yang datang tujuannya kan mau apa sih? Atau kalau orang tua yang kalau positif thinkingnya itu adalah orang tua si anak pelaku, dia tahu nomor telepon saya.
Pernah kita berkomunikasi WA maupun telepon. Tapi malam itu nggak ada komunikasi. Jadi saya pikir siapa mau apa ya gitu. Nah saya cuma khawatir pada saat itu ya itulah mau bikin apa nih gitu kan, ceritanya apa, karena kebetulan saya sedang tidak menangani kasus-kasus keras. Iya, iya, iya. Kalau saya biasa, saya diikutin orang, Diteror, diancam ya, orang, ya. didatengin kantor puluhan apa, buat saya biasa. Makanya saya juga kan punya senjata api bela diri. Iya, iya, Gitu iya. loh. Nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau sampai datang ke rumah malam mau ngapain gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, satu lagi nih. Sunan Kalijaga ngamuk ke kepala sekolah, anggap kasus bullying anaknya sudah settingan. Maksudnya apa nih? Iya itu yang saya tanya Iya, makanya. iya. Ada apa pihak sekolah sehingga anak pelaku sampai didampingi sidangnya? Oke, oke. Tapi tidak terjawab tuh sampai sekarang. Saya tanya sama kepala Iya. sekolah, Pak Kepala Sekolah hari ini hadir, apakah dipanggil oleh pengadilan menjadi saksi? Tidak, Pak. Lalu apa urusannya Bapak hari ini hadir ke pengadilan? Saya mendapat amanah dari yayasan untuk mendampingi anak pelaku ke pengadilan. Oh, saya bilang, anak saya kok nggak pernah diperlakukan seperti itu ya? Ada apa sih kalian sebenarnya sama orang tua pelaku nih? Ada settingan apa kalian ini? Ya, kalian tahu loh. Bahkan kalian yang memberikan kepada saya menunjukkan secara legalitas bahwa orang tua pelakunya ada. Si A. Ibu M sama Bapak A. Ya. Kenapa bukan mereka yang datang? Mereka orang tuanya kok. Nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa mesti kalian sih? Kenapa orang tuanya nggak datang ya? Kan anaknya tuh. Saya nggak ngerti lah. Makanya saya terucap, ini ada settingan apa nih kalian? Iya, iya. Kenapa yang datang bukan orang tuanya yang datang sekolah? Iya, iya. Ada apa saya bilang? Kalau bicara hak sama-sama bayar kok. Iya. Harusnya netral, dah itu aja sih. Oke, dan sekarang sudah puas dengan putusan pengadilan? Kami sudah menerima. Sudah menerima. Kami sudah menerima dan kami cuma meminta putusannya dilaksanakan. Benar-benar dia Benar-benar kerja sosial. ya, benar-benar dilaksanakan. Di sebuah panti. Kasih kita lihat buktinya biar ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Oke, dan sekarang anak Sian sekolah aman? Aman sekolah. Nggak ada efek psikologis atau apapun? Kalau efek psikologis dari pelaku gitu ya, sih nggak ada. Ya, kalau dari teman-teman yang lain? Teman-teman lain kebetulan kan teman sekolahnya itu sekelasnya semua kan melihat kejadiannya, Iya. mensupport sih. Ya, bagus lah. Gitu. Ya. Jangan kayak kemarin kasus yang kita tanganin kan, anak diduga dilecehkan oleh wakil kepala sekolah dan guru, malah teman-temannya ngebully si korban ini. Kan itu yang paling nggak benar. Dan pihak sekolah melindungi lagi, melindungi pelaku, ya, terduga pelaku. Dan ini berarti teman-temannya support sistemnya bagus. Bagus. Ya. Oke, dan ingat juga mungkin pihak sekolahnya juga harus adil, harus fair, ya. Karena ini adalah korban. Jadi jangan sampai didiskriminasi atau diperlakukan tidak adil. Dan kemarin Ya, ya. waktu putusan, Ya. ya gimana ya rasanya sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolahan mahal, Ya. kok nggak ada yang datang? Ya. Harusnya kalaupun mau netral, Ya. pada saat si pelaku dibacakan Putusan. tuntutannya, Ya. didampingi oleh pihak sekolah. Ya. Sekarang begitu dibacakan putusannya, seharusnya kan putra saya didampingi. Pihak korban didampingi. Gitu. Jadi kalau mau netral harusnya. Jadi menurut gue emang nggak netral sih. Nah, Kalau iya, menurut gue nah ya. gitu aja. Kalau mau netral, kemarin pas putusan hadir, ada di sisi kita. Iya. Oke, di sisi pada saat anak itu Ada pembacaan tuntutan, ya. Pembacaan tuntutan dan Hadir. pembelaan mereka hadir. Setuju, Ya kan? setuju. Terus giliran putusan kan ini adalah bentuk apa namanya? Keadilan yang didapat dari si korban. Iya. Kenapa nggak didampingi? Anak lo kelas berapa sih? Kelas 3, kelas 9 ya. Oh, udah Kelas mau. 9. Tapi SMA pasti akan pindah kan? Pindah. Iya, kalau gue nih dari sekarang udah gue pindahin. Tapi lo masih bagus ya kan? Iya, tapi nggak akan di situ lagi berarti kan? Enggak, kan nggak di situ memang. Iya, maksudnya SMA-nya nggak ada di situ. Enggak, cuma sampai Cuma SMP. SMP. Oh iya, mau pindah. Di sekolah yang sama, yayasan sama apa akan pindah? Beda. Kan beda ya. Ya. Homeschooling aja udahlah. Enggak lah. Iya. Enggak, saya tuh anak gua akhirnya homeschooling terakhir. Setahun sebelum lulus malah homeschooling. Saya tuh bersyukurnya Iya. Sian mentalnya bagus. Ya, bagus ya. Kan ditanya ada trauma nggak? Enggak. Ya. Gitu. Bagus lah. Jadi support system dari keluarga ketika anak kita jadi korban juga itu sangat penting. penting Sangat sekali. penting.
kami tidak memperlakukan dia, waduh nah, aduh kasihan Iya, kamu kasihan, ya, iya. udah kamu nggak usah sekolah, kamu di rumah dulu, nanti Iya, ini iya. enggak. Iya. Bahkan setelah kejadian kita suruh, kamu waktunya basket. Basket. Ya. Waktunya bela diri, waktunya menembak. Kayak anak tim gue disuruh basket, cowok malah balet dia. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Artinya penting itu. Iya, iya, Ya, benar, kita setuju. kita Keren, menguatkan dia dan ya, ya. supaya emosionalnya dia yang Iya, iya. tidak tersalurkan bisa Iya, iya, tersalurkan iya. dengan positif. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Sunan. Terima Salam kasih. buat Shan. Semoga baik-baik saja semuanya. Ini jadi pelajaran buat semua dan pasti banyak orang tua murid dan juga para anak-anak muda juga melihat ini pasti ngambil hikmah dari kejadian ini. Ya, terima kasih banyak. Silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.